Halo, nama kau Dira. Nama aku Alvin. Nama aku Anan. Nama aku Dinda. Nama aku Aini. Nama aku Gifran. Nama kau Rehan. Hari ini kami hendak belajar aksara Incung. Mana ya Zilpanya? Tahnya Zilpa, let's go. Zilpa jadi ndak ngajar kami aksara Incung. Jadi buku ada. Mau kenapa kita belajar? Situ, Boh. Nah, ini buku aku agak sesuai ya. Nah, ini Alvin. Nah, ini Gifran. Dira. Dinda. Rehan. Nah, ini anak-anak. Kita belajar aksara Incung ya. Mulai dari dasar ya. Kita belajar dari penulisannya ya. Nah, ini la ya. Dibacanya tuh la. Pandai. Coba tulis. La pandai Eka yang ini? Sudah kan nulis? Sudah. Nah, ini kita itu ya kata penyambung G. Kata penyambung tuh ada 3. Model ini. Hai teman-teman, selamat datang di Kabupaten Kerinci yang berada di Provinsi Jambi. Kerinci berupa dataran tinggi yang dikelilingi oleh barisan bukit, gunung, dan hutan yang lebat. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak? Jika Kerinci dikenal dengan istilah sekepal tanah dari surga loh. Kenapa disebut itu? Karena Kerinci memiliki tanah yang subur dan pemandangan yang indah. Perkenalkan, nama aku Silva Maylin Yulismar. Aku berusia 14 tahun. Aku kelas 2 SMP dan bersekolah di SMP 2 Sungai Penuh. Aku tinggal di Dusun Empi, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bangkal, Kota Sungai Penuh. Berkat Allah, nabui dingin nabui. Ini nenek aku, Tino Kasmi. Usianya saat ini 73 tahun loh. Tino dikenal sebagai maestro budaya di Dusun Empi. Oh iya teman-teman, Tino ini dalam bahasa Kerinci artinya nenek ya. Di Dusun Empi tinggal Tino Kasmi yang mewarisi kemampuan budaya dan ritual adat. Teman-teman, kalau kamu berkunjung ke Kerinci, dusun yang masih mempertahankan ritual adat dan keseniannya itu adanya di dusun aku loh. Di sini kamu bisa melihat budaya Kerinci seperti ritual adat, aksara Incung, dan kesenian tarian. Setiap hari Tino Kasmi selalu mengajarkan budaya, adat, dan tradisi kepada aku. Karena nantinya aku yang akan mewarisi tradisi adat yang ada di dusun aku. Tino ada ngajar ya kau nek ngajar ngatan dok nuntut ilmu nek dengan di kaya mana cara talen mari be atau no Meribet atau meribet, kau aja nggak tak meribet. Kau dia apa? Tahu, aneh tahu nih.
Hari ini aku diajarkan Tino Kasmi Talenoai. Dalam 1 minggu, aku belajar sekitar 2-3 hari. Talenoai adalah nyanyian rakyat untuk hiburan. Dahulu nyanyian ini didendangkan sebagai penanda bahwa kita sedang panen padi payo. Karena ukuran padi payo yang tinggi dan banyaknya satwa kala itu, maka ini menjadi penanda keberadaan kita di sawah. Gitu teman-teman. Kinai raja ala dilame ala ala wadibu ora bunge ala wae he ala lahu ala lai ala wae iwan lahu hori ala ala laye ahe jame ulo. Kami, masyarakat Kerinci, masih mempercayai keberadaan satwa-satwa yang dihormati di sini, seperti harimau. Kalian tahu harimau Sumatera kan teman-teman? Salah satu yang masih terjaga habitatnya ada di Taman Nasional Kerinci Seblat atau di kawasan Gunung Kerinci. Keren kan kampung halaman aku? Teman-teman, di bulan Ramadan ini sekolah aku diliburkan. Eits, meskipun aku tidak masuk sekolah, aku tetap belajar di rumah kok. Mata pelajaran yang paling aku suka adalah ilmu pengetahuan alam. Nilai aku kalau mata pelajaran ini selalu bagus. Aku suka dengan ilmu yang mempelajari alam dan juga organ tubuh manusia. Belajar sudah, saatnya aku membantu Tino. Kebetulan hari ini sudah pukul 10 pagi. Matahari sudah ada di atas kepala. Padi ini harus dijemur dan dibolak-balik agar cepat kering. Oh iya teman-teman, Kerinci memiliki padi endemik loh. Namanya padi payo. Tapi sayangnya saat ini keberadaan padi payo sudah mulai punah karena banyak persawahan yang berubah menjadi rumah.
Dan karena padi payung musim panennya hanya 1 tahun 1 kali, maka banyak masyarakat yang beralih ke padi biasa yang panennya hanya 3 bulan saja. Teman-teman, di Umo Gede Singapai, aku tinggal bersama Tino. Tino ibarat nenek rasa ibu. Di rumah ini, benda-benda pusako peninggalan leluhur juga berada. Benda-benda pusako Datuk Singarapi Dusun Empi ini berjumlah kurang lebih 40 jenis. Diletakkan tertutup di bagian atas rumah. Tino yang mendapat petuah untuk menjaga benda-benda pusako ini. Banyak sekali cerita dari rumah ini. Aku sayang sekali dengan Tino. Tino yang selalu mengurus aku. Tino yang mengajarkan tradisi dan kebudayaan kepada aku. Bahkan Tino menjadi tempat aku curhat loh. Hai teman-teman, hari ini Zilfa mau belajar Sike. Sike merupakan salah satu tradisi adat Kerinci. Ayo ikuti Zilfa. Basike adalah salah satu bentuk tarian gotong royong masyarakat Dusun Empih yang diiringi dengan ketukan gendang dan syair musik. Aku suka sekali mendengar lantunan lagu dari Basike. Merdu dan ketukan rebananya pun indah. Teman-teman, Basike ini biasanya dibawakan oleh kaum perempuan yang bertujuan untuk menyemangati kaum laki-laki yang sedang bekerja di sawah. Bukan hanya Basike, teman-teman. Di dusun aku juga terkenal tarian bencia, tarian iyo-iyo, tarian ranggo, dan masih banyak lagi. Yang batang aye kincai, segala orang takut dimulayan. Arani yang dipumimpin kinai larwo, arani yang dipumimpin kinai larwo, segala rakyat dimuraso senang. Basmalah. Mujur aku mengarang surat hijau. Teman-teman, ini adalah tradisi Nginggu Sahur Pasa atau tradisi membangunkan sahur. Kami berkeliling mulai pukul 3 pagi menggunakan kentungan yang kami bawa. Biasanya kami melakukan ini selama 30 menit. Teman-teman mau tahu tidak kenapa kami berkeliling? Karena dusun kami hanya ada satu masjid. Dan suara pengeras masjid untuk membangunkan sahur tidak bisa terdengar hingga rumah warga yang paling ujung. Meskipun masih ngantuk, tapi ini seru loh teman-teman. Terasa sekali kebersamaan kami.
Halo guys, hari ini aku mau belajar aksara Incung nih. Kenapa ya kita harus belajar bahasa aksara Incung? Karena aksara Incung itu warisan dari nenek moyang khas Kerinci. Mana ya Kak Torinya? Kok nggak datang-datang? Itu Kak Torinya. Dia lama nih, kali bang. Angu ahi macet pula ke situ. Pasa? Iya. Oke, daripada kita nanti pasa lama buka kan. Jadi kita belajar incung dulu kan sudah bantu dijanji ngaji incung petang kan? Iya. Oke, kita belajar incung. Iya, kita harus ngaji bahasa Incung nih bang. Itu pada tahu kan. Jadi incung toh merupakan aksara nenek kita dah. Pianya penting karena dalam aksara itu yang menceritakan tentang sejarah kita, silsilah keluarga, dan yang paling kuat dalam incung tuh ada suatu pengetahuan tradisional yang harus kita jago. Jadi kalau kita dia pandai baca incung, kita dia tahu tentang sejarah kita, ataupun kita dia tahu tentang mana jayonya nenek kita di zaman dahulu. Oke, jadi kita belajar incung dulu. Berbeda dengan alfabet Pak, kalau incung itu Aksara Incung menjadi salah satu dari 4 aksara kuno Sumatera. Dan ini satu-satunya aksara kuno yang ditemukan di Sumatera Tengah. Coba kita kemokkan dari sini, Ipa kemok hurufnya dan ini yang aslinya. Coba dibaca. Kalau ini apa nih? Apa? Ai. Jadi kalau sudah ai, Ba. Langsung baca galau-galau jadi. Basmalah. Mujur, aku mengarang surat Incung. Berarti artinya ai bismillah mujur atau apa? Mujur toh sangat gembira atau dengan ketenangan. Ai bismillah dengan segala ketenangan aku mengarang atau membuat surat Incung nenek di dusun Empi. Oke. Jadi tanpa ada paksaan dia membuatlah surat ini. Untuk apa? Untuk untuk cucunya boleh tahu siapa neneknya. Seru sekali belajar aku hari ini. Aku tidak mau hanya aku saja yang belajar aksara Incung. Aku juga mau mengajarkan teman-teman aku. Menang lagi loh. Allah bang. Oke, berarti 8 doa Bang Tinggu dan semangat Isa dong ngaji adik-adik karena kita harus pandoa dulu untuk belajar incung. Ya rencana anak ngaji ya, menang cara buku ya bang. Isa ge abang baik kan bukunya, bahan ajarnya, Ipa belajar dulu dan Isa semangat untuk belajar ganti-ganti. Boleh ganti-ganti tahu galau-galau tentang aksara kita, oke? Bang izin balik dulu ya. Iya bang. Oke. Boleh ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila ya bang. Iya. Zilpa jado ndak ngaji kama aksara Incung. Jado buku ada kamu kena kita belajar. Situ boh, malah. Nah, ini buku aku agak sesuai ya. Nah, ini Alpin. Nah, ini Gibran. Dira. Dinda. Rehan. Nah, ini anak-anak. Kita belajar aksara Incung ya. Mulai dari dasar ya. Kita belajar dari penulisannya ya. Nah, ini la ya. Dibacanya tuh la. Panda. Coba tulis. La panda Eka yang ini? Sudah kan nulis? Nah, ini kita itu ya kata penyambung G. Kata penyambung tuh ada 3. Modal ini, dek tuh di apa-apa. Pokoknya ini dulu lah. Nah, itu ya. Teman-teman, belajar aksara Incung gampang-gampang sulit karena penulisan dan pelafalannya yang berbeda.
Aku biasanya mengajarkan aksara Incung saat hari Sabtu atau hari Minggu. Kali ini aku bersama teman-teman belajar di area terbuka, diiringi gemercik air sungai. Oh iya, kenapa aku mau mengajarkan aksara Incung? Jangan baca nih model ini. Kita model ini jadinya. Karena kalau generasi muda seperti aku dan teman-teman aku tidak belajar, maka akan hilang aksara dari Kerinci. Dan kita tidak akan tahu dari mana sejarah Kerinci ini berasal. Oleh karena itu, teman-teman yang berada dimanapun harus bangga dan mau belajar kebudayaan dari daerah masing-masing ya. Ngerti kah? Wah, seru sekali kan teman-teman? Kita tidak boleh pelit dengan ilmu ya. Ilmu itu harus dibagikan. Karena ilmu itu seperti lilin. Kalau kita nyalakan untuk orang lain, cahayanya jadi semakin banyak. Belajar sudah, saatnya kami bermain. Yeay, berlari bersama menyusuri kebun sayur, sungguh menyenangkan. Dari atas ini, kami bisa melihat pemandangan indah Kerinci. Karena sebentar lagi berbuka puasa, aku mau mengajak teman-teman aku berbuka puasa di rumah. Akhirnya ada beama lah kita. Jadi ikannya manang lada batia paso? Alhamdulillah. Oh labe ahi alhamdulillah. Oh, stop. Baca doa dulu, oke? Oke, baca doa dulu yuk. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa araskika tatu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil ayah. Wah, hari yang panjang ya teman-teman. Semoga cerita dari Dusun Empi hari ini bisa membuat kita lebih bangga dengan budaya sendiri. Karena setiap tarian, lagu, serta tradisi punya cerita yang indah dan harus kita jaga bersama. Sampai jumpa. Kinai raja ala dilame ala arala wadibu orabu